Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Pada hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikannya. Kembali kita datang di hadapannya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita percaya saat ini Tuhan Yesus hadir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam ibadah online ini kita datang untuk memuji-muji Tuhan. Karena di Mazmur 147 ayat 1 berkata, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita datang dengan membawa pujian yang terbaik bagi nama Allah kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari kita nyanyikan pujian bagi nama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik,
Dia sungguh baik, kasih setia baik, setia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Setia baik, dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sungguh Kau baik Tuhan, sampai selamanya. Berikan sorak-sorai syukur bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau yang menyertai kami. Allah yang dahsyat berkuasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Setahun kami melewati pandemi ini Tuhan. Dan setahun ini kami bisa melihat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Biar hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengingat segala kebaikan. Kami mengingat segala anugerah. Dan biar itu terus membuat hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, biarpun awan gelap menghadang jalan-jalan kami Tuhan, pun menghadang, hadapi badai. Tetaplah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang kami tidak pernah ragukan, Yesus selalu menyertai kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, biar awan gelap menghadang, pun menghadang. Oh,
dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami pandang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang bertahta selama-lamanya. Dia adalah Allah kami yang bangkit. Dia adalah Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bisa melihat kembali kemuliaan-Mu. Hari ini kami bisa melihat lagi tahta-Mu yang kudus tetap berdiri Tuhan. Bahwa Engkau tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu untuk mendengar suara Tuhan. Berbicara bagi setiap kami secara pribadi Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati dengan firman. Kami percaya hari ini kami dikuatkan kembali dengan firman. Dan kami percaya saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ada kelepasan, ada kesembuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Salam sejahtera kepada jemaat MDC Bogor. Tentu saya sudah betul-betul rindu ya, karena lama juga kita tidak bertemu. Kali ini saya diminta untuk membawakan firman Tuhan tentang bagaimana tema daripada saudara-saudara semua MDC Bogor adalah bulan Juni ini bicara tentang rise up, bangkit dan bertekun di dalam doa. Saya ambil subtemanya yaitu kuasa doa. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan baik-baik kata doa orang yang benar. Jadi di dalam hal ini, orang yang benar itu seperti apa ya? Menjadi pertanyaan kan buat kita semua. Kita semua tidak ada yang benar. Tidak ada. Selain Yesus sendiri adalah kebenaran. Bahkan dikatakan, who is the truth? Jawabannya adalah Jesus is the truth. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, I'm the way, the truth, the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Rupanya tidak ada orang yang benar. Apa yang maksudnya? Kita sebagai orang yang berdosa, Bapak Ibu, kita tidak dimungkinkan, bahkan tidak mungkin untuk bisa menghampiri Allah yang begitu kudusnya. Allah kudus, maka engkau kudus. Dalam arti kita harus kudus. Jadi bagaimana dengan dosa yang ada dalam diri kita? Kita tidak bisa menghampiri Allah. Bahkan dosa di hadapan Tuhan itu merupakan sebuah kejijikan. Satu borok yang bau sekali, di mana Allah sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan kita karena kita kehilangan koneksi, relasi dengan Dia. Dosa memisahkan Allah, si Sang Pencipta, dengan manusia ciptaannya. Disinilah satu keadaan kondisi di mana manusia tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Keterpisahan ini mungkin kita pikir kita yang kehilangan Tuhan. Engkau di mana Tuhan? Tapi ternyata sesungguhnya yang merasa kehilangan adalah
Allah sendiri. Dia kehilangan manusia ciptaannya. Sebab itu dia mencari terus. Dia memanggil saudara dan saya untuk datang kepada dia. Untuk datang tentunya tidak bisa kita datang dengan keadaan yang tidak benar, kondisi hidup di dalam dosa. Sebab itu Allah perlu mengutus putranya yang tunggal untuk mati di salib bagi kita semua, menebus dosa kita, sehingga engkau dan saya bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Yesus mati waktu itu, tirai bait Allah terbelah dua. Hubungan manusia tidak ada pemisah lagi. Sejak itu manusia terkoneksi 24 jam dalam satu hari. Kita memiliki hubungan dengan dia kapan saja, bahkan sepanjang hari 24 jam itu kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Ketika Allah menebus dosa kita dan kita menerima dan percaya kepada dia, kita dibenarkan oleh karena iman kita. Kita bisa berdialog lagi dengan dia. Kita bisa berbicara apa saja dengan dia. Nah, Bapak Ibu, penting sekali untuk bisa saudara dan saya terkoneksi dengan Allah kita. Nah, bicara tentang doa, Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Mari kita baca, Bapak Ibu. Kita buka Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudari, kita lihat di sini. Kalau kita berdoa, katanya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Maksudnya seperti apa? Bukan berarti ketika kita ada di sebuah keramaian, di restoran, tiba-tiba kita mau berdoa, lalu kita lari ke kamar mandi atau tutup pintu, kita cari tempat untuk bisa berdoa. Tidak demikian. Tapi bicara tentang doa adalah bicara hubungan ya dengan Allah, di mana hubungan intimasi terjadi di dalam doa itu. Hubungan antara kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah Bapa kita. Terjadi satu hubungan intimasi antara kita dengan Allah. Bagaimana di dalam hubungan itu begitu indahnya dan harmonisnya. Bapak Ibu, bagaimana Allah bisa memahami, mengerti apa yang kita katakan, bahkan yang kita juga ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, jadi arti doa itu apa sih? Arti doa bukanlah ritual, Bapak Ibu ya, saudara-saudari. Kalau bicara ritual adalah satu acara, satu kegiatan atau program ya, doa pagi, doa sore, doa malam, doa sampai subuh. Bukan berarti tidak saya menentang akan hal itu. Ya, silakan saja ada doa pagi bersama-sama, silakan. Tetapi bukan hanya sekedar yang disebut doa di sini, bicara tentang ritualnya, programnya, atau kegiatannya. Bukan itu. Arti doa di sini juga bukan sekedar artinya upacara, misalnya di dalam doa buat bangsa, upacara untuk event-event tertentu.
silakan, boleh saja ya. Karena dulu juga saya aktif di dalam pelayanan doa bagi bangsa, ya, doa bagi juga bangsa-bangsa. Tetapi bukan sekedar itu. Tapi doa di sini adalah juga bukan sekedar permintaan. Ya, kalau permintaan kan kita ada listnya ya, Bapak Ibu Saudari. Seperti seorang anak yang kan kecil, ya, anak-anak itu kan selalu meminta kepada orang tuanya. Minta apa? Minta hadiah, minta dibelikan mainan, minta dibelikan es krim, dan sifatnya hanya menuntut atau mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Tetapi kalau kita hubungan sudah dewasa, kita lebih lagi ya, pembicaraannya bukan hanya sekedar meminta-minta. Sekarang saya agak malu ya untuk dalam arti minta-minta lagi sama Tuhan, karena baru mikir aja Tuhan sudah sediakan ya. Jadi Tuhan tahu segala kebutuhan saudara dan saya. Bapak Ibu, jadi bukan sekedar ritual, bukan juga sekedar upacara atau permintaan, tetapi doa itu apa sih artinya? Cermin dari ya, kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi bicara doa itu cermin dari kualitas. Kualitas apa? Hubungan seseorang dengan Tuhan. Ketika hubungan itu begitu dekatnya, intimasi terjadi ya, di mana ketika kita percaya kepada Dia, Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita. Maka daripada kualitas hubungan itu penting ya, Bapak Ibu, di mana intimasi terjadi, kita bisa berbicaranya bukan hanya sekedar permintaan-permintaan, tetapi lebih dari itu. Bahkan Allah bisa menceritakan atau mengutarakan tentang rencana-rencananya kepada saudara dan saya. Kita bisa berbicara atau kita juga diajak berdiskusi oleh Allah tentang rahasia-rahasia firman-Nya. Nah, kita dibukakan tentang hal-hal ke depan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita memiliki satu pertumbuhan kedewasaan di dalam hubungan itu semakin dalam, kita malah yang akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang aku harus lakukan untuk Engkau? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi doa adalah cermin dari kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Saya cuplik ambil bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita baca, saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 12 ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita baca bersama-sama, mari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dikatakan ampunilah akan kesalahan kami, seperti sudah kita lakukan ya. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa seperti itu? Apa yang dimaksudkan dengan kata seperti? Kata seperti, apakah pengampunan itu ada syaratnya? Apabila kita datang kepada Allah, kita berdoa, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Dan pada kebiasaannya kita berhenti di situ. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh berdoa seperti itu. Setiap kali kita berbuat dosa, kita cuma berkata, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Yesus berkata, kita belum berdoa dengan benar. Kita seharusnya berdoa, ampunilah dosa-dosaku seperti aku juga mengampuni dosa-dosa
orang lain. Matius pasal 6 ayat 14-15. Mari kita sama-sama membukanya dalam Matius pasal 6 ayat 14-15. Dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa di dalam mengampuni ini sangat penting ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Mengapa ditekankan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Karena kata dalam arti mengampuni orang atau dosa orang lain itu formulanya seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu sama dengan seperti kami memahami karya keselamatan Kristus. Penting ya? Jadi perhatikan baik-baik. Jadi seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu sama dengan saudara dan saya mengerti seperti kami memahami ya, tentang karya keselamatan Kristus. Jadi penting Bapak Ibu Saudari untuk kita betul-betul memahami karya keselamatan Kristus. Itu tidak bisa diragukan. Kenapa? Orang yang memahami karya keselamatan Kristus menyadari bahwa dosanya yang begitu banyaknya sudah diampuni oleh Allah Bapa. Karena Yesus telah mati menggantikan murka Allah yang sebenarnya ditimpakan kepada kita semua. Di sini harus kita sadari bahwa Allah mengampuni kita semua dari dosa yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Tak henti-hentinya kita harus bersyukur. Mengapa? Lebih dari hadiah apapun juga, lebih dari mujizat apapun yang pernah saudara dan saya alami. Mujizat apa? Kesembuhan. Mujizat mungkin saudara lagi nggak punya uang, tiba-tiba ada yang memberi dan memberkati saudara. Atau mau perpanjang kontrak saudara nggak punya uang, tetapi kemudian ada yang memberkati, atau dibukakan usaha saudara, dibukakan jalan, diberkati saudara bisa membayar kontrakan. Hal-hal seperti itu tentu saudara alami ya. Banyak yang mengalami. Mujizat yang paling terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah ketika seharusnya saudara dan saya mati karena dosa-dosa kita, kita binasa karena dosa-dosa kita, tetapi saudara dan saya dibebaskan oleh karena Allah telah mati buat saudara dan saya. Itu mujizat yang terbesar di dalam hidup kita yang harus kita syukuri setiap hari, Bapak Ibu. Kalau kita memahami akan anugerah ini, seharusnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi engkau dan saya telah menerima anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka kita tak henti-hentinya berterima kasih kepada Tuhan. Karena ada lagunya, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. Lagu itu luar biasa kata-katanya. Kita berterima kasih oleh karena Allah memberikan putranya yang tunggal mati di salib bagi kita. Seandainya Allah tidak memberikan putranya, Dia tidak mempunyai belas kasihan kepada kita, Dia tidak memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya, apa yang akan terjadi dengan kita? Jika kita memahami ini, kita selalu bersyukur kepada Dia. Bersyukur
oleh karena kita telah menerima mujizat yang terbesar dari Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengampunan ini biarlah ya menjadi gaya hidup saudara dan saya. Pengampunan adalah gaya hidup orang percaya. Kita selalu mengampuni. Apalagi di dalam kondisi seperti ini ya Bapak Ibu, di dalam COVID pandemi, kita harus selalu ada di rumah ya. Dan kita ada tinggal bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua ya, pasangan kita, suami istri. Kita selalu bertemu ya. Jadi kumpul kan biasanya saudara pergi kerja, ke kantor, ketemu lagi mungkin sudah sore atau malam hari. Tetapi karena kumpul terus akhirnya melihat banyak kesalahan-kesalahan, banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik dari pasangan, anak, menantu, mertua ya, semuanya ya kita bisa lihat. Akhirnya bisa saja ya kita masuk di dalamnya, kita ada kesalahan itu, akhirnya kita juga menyimpannya di dalam hati, kekecewaan, lalu kita sulit untuk mengampuni ya. Bicara di rumah kita, orang-orangnya tidak ada luput dari kesalahan-kesalahan. Sebab itu penting gaya hidup orang percaya selalu memberikan pengampunan buat orang-orang di sekitarnya, buat saudara-saudara yang ada, baik rekan kerja, rekan pelayanan, semuanya kita lepaskan pengampunan sehingga dia juga terlepas dan kita juga dibebaskan. Kita untung saudara, kita menjadi manusia yang bebas ya, merdeka oleh karena Allah sudah memberikan anugerahnya buat saudara dan saya, yaitu keselamatan. Nah Bapak Ibu, ayat yang terakhir Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dikatakan bertekunlah dalam doa. Bertekun, orang yang tekun, orang yang konsisten. Bagaimana saudara dan saya sebagai anak-anak Allah selalu terus merenungkan firman Tuhan ya, dan setiap hari ya diucapkan afirmasi, dan firman Tuhan yang direnung-renungkan menjadi diri saudara dan saya ya. Iman kita bertumbuh oleh karena mendengar akan firman Tuhan, di mana kita akan bertumbuh terus menjadi dewasa, akhirnya kita menjadi serupa Kristus. Banyak hal yang harus kita perbaiki ya. Kita dikuduskan oleh firman-Nya di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Oleh karena kita bertekun di dalam doa, kita mencari Tuhan, berhubungan dengan Dia, memiliki hubungan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Deep relationship. Disinilah Bapak Ibu, kita menjadi dewasa. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan, memahami, mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Kita melakukan kehendaknya dengan sukarela. Oleh karena dengan kita bertekun, kita mematikan kedagingan kita sampai akhirnya kita sadar bahwa hidupmu dan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, dalam pada itu dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di dalam masa pandemi ini banyak orang bertanya, COVID-19 kapan sih berakhir? Aduh, sengsara sekali. Apalagi orang-orang yang ekstrovert ya, senang bertemu dengan teman-teman, kumpul-kumpul, ya kan? Tidak salah, tetapi lewat keadaan ini biasanya sangat terasa ya kehilangan teman dan kesepian ya. Bahkan ada yang bertanya, kapan sih Bu Ani ini akan berakhir gitu ya. Nah, jadi kita rasanya jenuh sudah ya di rumah saja gitu ya. Nah, tapi di sini kita tahu bahwa waktunya memang tidak lama lagi, Bapak Ibu Saudari. Kita tetap berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Oleh sebab itu penting untuk berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga di sini bukan berarti saudara, oh ya Tuhan sudah mau datang.
Sudahlah, aku tunggu ya. Lalu saudara berleha-leha seperti itu dan tidak berbuat apa-apa. Ini yang salah ya. Kita tidak demikian. Kita bertekun dalam doa, dalam arti hidup kita itu 24 jam. Hidup kita adalah miliknya ya. Dan kita melakukan kehendaknya. Apa yang belum ya kita lakukan? Yaitu mungkin bersaksi ya tentang cinta kasih Tuhan. Bagaimana saudara juga bisa mengekspresikan kasih saudara kepada saudara-saudara yang lain, maupun anggota keluarga, maupun juga teman-teman, baik dalam rekan-rekan pelayanan. Engkau hiburkan, engkau kuatkan ya. Kalau ada yang susah, engkau bantu dan sebagainya. Engkau ikut dalam mendoakan ya, buat rekan-rekan atau teman-teman saudara seiman lainnya yang mengalami sakit atau mengalami duka dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, penting untuk kita mengerti apa rencana Allah ketika di dalam penantian ini. Bukan berarti kita akhirnya berpangku tangan. Kita adalah kawan sekerja Allah, bertekun dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa dalam masa-masa seperti ini kok mengucap syukur? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Dia. Saudara, kita juga sudah menerima kan anugerahnya yang besar itu, yang mujizat yang terbesar yang selalu kita syukuri. Seandainya saudara dalam keadaan sakit belum menerima mujizat, tidak apa, mujizat yang terbesar saudara sudah terima. Seandainya mungkin keuangan saat ini masih belum bisa, saudara mengalami kesulitan dan belum mungkin dijawab, tapi jangan bersedih hati. Kenapa? Karena mujizat yang terbesar saudara sudah miliki. Bahkan bukan itu saja, saudara dan saya memiliki sumber dari segala sumber, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Sebab itu penting untuk kita selalu bersyukur. Doa orang benar dengan yakin ya. Kalau didoakan, tadi kita baca di dalam Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab doa yang kita panjatkan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam diri kita. Bapak Ibu, saya selesaikan firman Tuhan ini. Biarlah Bapak Ibu tetap berada di dalam Dia, Dia di dalam aku di dalam Dia, tetap terkoneksi dengannya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di Mazmur 107 ayat 22 berkata, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita mau bawa persembahan kita dengan sukacita karena Allah telah memberkati kita. Persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan melalui GoPay atau melalui transfer atau melalui OVO yang ada di dalam di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk memberi dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Karena Allah kami luar biasa memberkati kami. Biar persembahan-Mu Tuhan Kau lipat gandakan untuk mempermuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi
Ibadah minggu depan 19 Juni 2021 akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois dari MDC Purwokerto. Ibadah dapat mulai disaksikan pada pukul 5 sore. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, doa fajar diadakan setiap Senin pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya tertera di layar. Doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Doa puasa jemaat pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 2 siang. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Seluruh pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat mengikuti kesan online. Kita tetap menjangkau selama masa pandemi ini. Tetap semangat, tetap sukacita menjalankan kesan meski dalam bentuk online. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi nama yang tertera di layar Bapak Ibu. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh special agent. Free registration, link pendaftaran, kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Saudara-saudara, saya percaya kita telah diberkati pada hari ini lewat ibadah online kita, baik melalui pujian penyembahan, melalui pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ani Pangelah. Beliau adalah seorang konselor di dalam urusan rumah tangga. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Karena itu saudara, kita percaya kita akan tetap semangat, sukacita untuk terus maju di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan akhiri dengan doa. Saya undang saudara-saudara yang di rumah, semua bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh ibadah online bersama-sama. Sekalipun dibatasi oleh jarak dan tempat Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memeteraikan setiap pujian penyembahan dan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan keberhasilan dalam minggu ini Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu, kesehatan dan keamanan menyertai seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua dan memberi damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.